Yang saya hadapi siapa? Apa temanya kalau berani? Itu sudah ada tema tuh. Buka kamera dulu dong. Siapakah yang disalib? Nyalakan kamera. Ntar dulu, pasang baju dulu. Jam segini nggak pakai baju. Dasar banget. Iya, adik kita tadi itu mirip Habib Bahar ya kan ya. Bahar Smith mirip angkatnya. Halo saudara Sairandika. Ya Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana? Kita dari Sumatera Ntar dulu Bang bang Juma. ya. Nah, udah. Menye-menye sinyal. Di Sumatera. Di Sumatera mana? Boleh bertanya Bang Juma? Boleh. Ini bahasa apa tadi? Iya bahasa tadi. Loh. Gini Bang Juma, Siap. ada kawan juga bertanya, katanya ada di Islam itu ayat yang dikurangkan. Bagus itu. Coba tunjukkan Al-Qur'an yang lengkap yang dikurangkan itu. Karena kalau kita Iya, pakai Juma. Ada. ini Quran kita nih yang kita pakai. Dia yang dikatakan kurang itu di mana? Surah apa? Itu ada. Enggak apa-apa nih. Itu loh. Surah apa yang kurang? Ini Bang. Nah, surah apa? Surah apa? Surah gereja. Surah gereja. Surah Jelas, gereja surah ayat Anton. Paulus. Itu berita yang itu isu yang disebarkan orang-orang yang putus asa yang tidak bisa menemukan kesalahan di Al-Qur'an. Kalau mereka mengatakan ada yang kurang, ya tunjukkan mana yang kurang itu yang mana. Gitu. Enggak kayak gimana? Ikro gitu. Kalau Bang, dia kita bahas Nabi yang mati diracun, berani nggak bang? Bang Juma. Yohanes 19 nomor 30 yang mati diracun di atas salib itu siapa? lihat coba untuk beberapa penonton. Sorry teman-teman, ada yang Yohanes hapus dari berapa? bawah, Baca sorry. Alkitab dulu bang. Ya. 19 Oke. 30. Yohanes berapa tadi? Ntar dulu bang ya, pelan-pelan kita. Gimana kamu membahas nabimu sementara dia Yohanes 19. Yohanes 19 nomor 30. Iya, kita bahas siapa nabi yang diracun. Yohanes Oke. 19 ayat 30. Iya kan? Iya. Mana 30, 23, 28. Oh, 30. Sesudah itu meminum anggur asam, lalu berkata, "Iya, sudah selesai." Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu Nah, dalam keadaan di ayat itu siapa 30 itu? ini, Bang. Hah? itu siapa yang mati diracun itu? Siapa? Ini bukan diracun, ini minum anggur asam Loh, yang diberi itu. asam ada racunnya itu. Kenapa dia Bang. mati? Ayo, kenapa dia mati? Nah, apa dia mati? Dia minum kan? Dia minum. Zup. Langsung mati. Terus Keracunan dia. Keracunan. Mati dia. Kamu sendiri yang baca dalilnya. Dalam keadaan Mati mati keracunan, bukan mati disalib. Dia mati kan? Mati nggak? Mati atau tidak? dia disalib atau enggak? Aku tanya dulu. Mati atau tidak? Kutanya dulu. Mati setelah dia minum anggur Bang. asam atau tidak? Hah? Mati Iya. enggak? Mana ada di situ di keracunan? Nah, itu dia minum. Habis dia Enggak minum ada mati. kematinya di situ. Ayo. Kita mati di situ. Mati. Coba sekarang, coba Bang. coba aku baca ulang lagi. Mana ada? Coba aku mati. Tar kita baca Iya. dulu, kita baca ya. Iya, baca. Kita ulang baca dulu. Baca. Coba simak katanya yang. Iya. Nah, Ini kena petir coba gigi simak kena. dulu. Iya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Anggur asam, berkatalah, maka copotlah iya. giginya. Nyawanya. Nyawanya pergi. Baca terjemahan lama, apa di situ terjemahan lama? Ketika Yesus setelah mencicipi anggur asam, maka matilah dia.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dari mana? Ketika dari mana? Coba kau baca terjemahan nama. Yesus Terjemahan dalam namanya keadaan kau mati baca. ini waktu di mana dia? Nah, Dia di atas salib. terjemahan ini Sejarah terjemahan dia baru belum ini. Nah, disalib. Nah, makanya. ini sesudah disalib apa pas disalib? Dia yang kayak gini. Aku tanya dulu. Pada saat dia di atas salib itu dia minta minum. Ingat ya, dia minta minum. Dan itu tidak mungkin salibnya dikasih begini. Berarti dia belum terangkat ke atas salib. Ya, Belum. Dia mati dulu baru dinaikkan di atas pohon digantung. disalib. Nubuatan Nabi. Nubuatan. Disalib. Disalib. Ya. Nubuatan Nabi. Nubuatan Nabi diracun itu ada di dalam Yeremia 23 nomor 14-15. Nabi yang berasal dari Yerusalem. Itulah Nabi yang mati diracun. Nggak ada dari Yeremia. Yeremia 23 nomor 14 nomor 15. Ya, Yeremia 23 nomor 4. Yeremia, nomor tadi 14. kita. Iya. Asik. Yeremia nomor 13 kamu baca. Yeremia 23 baca dari nomor 13 sampai 14. Iya. Setelah dia minum anggur asam, maka copotlah giginya. Maka copotlah nyawanya. Copot mati, mampus. Menderita kau, Dek. Dari ayat berapa tadi? Dari ayat? Ayo. Alah, nggak ada. Dari Ayo Yeremia 23 aku baca. Kau bang, Yeremia 23. Dari ayat berapa? 13. Kau baca satu perikop juga boleh. Ayat Nomor 13 kau baca sampai Yeremia selanjutnya. 13 Baca. ya. Di kalangan 23. Ya, Yeremia baca. 23. Itu udah benar itu. Ya, di Iya. kalangan para membuat bernabuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Nah, siapa yang menyesatkan umat Israel? Siapa? Nabi dari mana? Ayat 14-nya. Baca nomor Tetapi 13 di ya. kalangan Nomor para 13-nya nabi. dulu. Iya. Nabi dari Di kalangan para nabi Samaria. Di kalangan para nabi nomor 14-nya. Samaria, aku melihat yang kurang pantas mereka bernabuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi ayat 14-nya, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati Nabi dari orang-orang mana? jahat dan berbuat. Nabi dari mana? Nabi dari Yerusalem. Ntar dulu kita baca dulu sampai baca nomor habis. 15-nya. Nabi dari Yerusalem. Nabi dari Yerusalem. Baca nomor 15-nya. Mana tadi Nabi? Dari aku melihat ada yang mengerikan, mereka berzina tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang baca jahat, nomor 15-nya. tidak ada seorang pun yang berkejahatan seperti Sodom bagiku dan penduduk. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberikan makan ipuh dan minum racun. Nah, yang kena ipuh. Iya. Siapa yang dikasih minum racun? Yang kena ipuh. Sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernabuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkap penglihatan sendiri, bukan dari Nabi dari Yerusalem dikasih minum racun, mati. Yohanes 19 nomor 30, ada seorang nabi yang minum racun, mampus. Sedangkan Yesus, kau baca. Yesus yang asli kau baca di Matius 26 nomor 29. Ayo, kita baca sama-sama. Ayo. La ilaha illallah. Matius berapa? Kita ikutin dulu. Kita mainin dulu dia. Iya, 26 nomor 29. Matius berapa? 26 29.
Matius 26 nomor 29. 26, 29. Oke. Baca. Tenang, kita santai, kita sama ini Gurunda Juma ini santai slow kita. Follow aku bang. Nanti kau Udah. biar kita Udah. bahas Alkitab. Panrase anak ompongnya. Jangan kawan. Ini penonton 29 ya. Apa bunyinya 29 ini? Ah! Apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Lah cammo. Dulu. Akan tetapi aku Apa berkata bunyinya? kepadamu. Ya ini aku baca. Ah, Akan tetapi Akan aku tetapi- berkata kepadamu. Mulai dari sekarang Mulai aku sekarang, tidak akan minum aku lagi tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku sampai menemuinya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam di surga. kerajaanku. Ah. Jadi yang minum anggur tadi siapa? Ini kan bercerita tentang perjamuan malam. Sekarang Yang aku dengan tidak akan murid-murid minum. itu. Kata Yesus, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di Itu surga. kan bunyinya Nah, tentang yang minum tadi perjamuan anggur siapa? Yang malam itu. Yang minum anggur tadi siapa? Yang minum anggur tadi siapa? Enggak nyambung itu. Kok nggak nyambung? Guru Yang Gurunda. asli Inilah mengatakan, Gurunda, kalian kalah. aku Ya. tidak Kalah Gurunda akan itu. minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Bapa alias surga. Itu sumpah Yesus itu. Kalau begitu, siapa yang minum anggur tadi sebelum dia disalib? Iya. Cammo. Itu kan temanya tentang Apa? perjamuan. Iya tahu. Pada Perjamuan saat waktu dia perjamuan, pada saat dia sama perjamuan dia murid-muridnya mengatakan, itu kan ada. aku Nah, inilah tidak minum akan, anggurku dan aku hatiku itu, tidak itu. akan, Dia berbunyi aku seperti tidak akan itu. minum anggur lagi. Gitu. Yesus mengatakan, Kadang-kadang aku Gurunda kalian tidak itu. akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga, kata Yesus. Matius 26 nomor 29. Berarti Oke. yang minum anggur sebelum dia disalib itu siapa? Yesus palsu. Itu kan tentang perjamuan itu. Ini kan sebelum dia disalib. Ini Apa kan sebelum dia disalib. hubungannya? Mau perjamuan ke? Ini kan Mau sebelum dia apa disalib ke? kan ada perjamuan malam itu. Yeay. Iya, dia kita sudah sesuai bersumpah tema. tidak akan Jamu minum apa, anggur. kek? Minum anggur. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia mati? Siapa? Sebelum dia mati. Ini kan dia itu Bingung bercerita siapa? Bang. Sama murid. Masalah generasi. Kamu pikirlah pakai otak, jangan pakai gigi. Kau pikir pakai otak. Yesus berkata di dalam Matius 26 nomor 29, aku tidak Ya. akan minum anggur asam lagi kecuali Ya, nanti kan? di surga. Berarti yang minum anggur ketika dia mengatakan haus. Jangan gitulah kau, haus. Kipli. Haus. Dikasih apa ketika dia bilang haus? Dikasih apa? Iya. Air sam-sam atau Perjamuan. anggur asam? Hei, Dikasih apa? Anggur asam. Berarti dia bukan Yesus. ya aku ikutin. Nah, sekarang yang aku balik tanya, Yesus itu mati waktu disalib? Dia mati. Iya, oke lah. Dia mati Oke karena lah, kita minum ikutin racun, ya. bukan Logika. karena Oke, disalib. ikutin. Dia mati karena diracun, karena berarti minum gitu. anggur. Berarti gininya logikanya, Bang. Oke. Eh, Oke. Kita ikutin ya. eh. Waktu dia mati, Makanya dia baru Al-Quran disalib. Itu mengatakan apa? logikanya. Wa Logika, ma Bang. qatalu. Udah jangan lari-lari. Wa ma dulu. salabu. Jelasin pertanyaan. Mati dulu baru disalib. Itu Al-Quran yang lari katakan. Kan, Bang, Kenapa? Karena sebenarnya oknum Iya. yang kalian sembah itu dia mati duluan, baru disalibkan. Itu yang betul. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin Berarti Yesus- syubbiha lahum. Jadi yang mati di atas itu, di atas salib yang digantung mati. itu, mati duluan Berarti Yesus setelah mati. minum racun. Bang. Mati duluan setelah minum racun dia. Yesus yang asli sudah bersumpah, Udah, Anak Bang. aku Yesus tidak disalib. tidak akan Iya, minum oke lah. Yang penting anggur Yesusnya mati di situ. kecuali kau nanti. kena jebakan Batman kau. Kau mengakui Yesus mati, mati terus disalib. Kau udah mengakui di situ. Kena kau, Bang. Kau udah mengakui Yang kena mati jebakan Batman kau. Yesus palsu. Yang Kau mati kan Yesus bilang palsu. Quran. Karena yang asli,
Yesus tidak mati Karena di yang salib. asli berkata, Di Quran mah Yesus palsu. aku tidak Kau tadi akan minum mengakui. anggur asam Hei, lagi, Kau tadi kecuali mengakui. nanti di surga. Kau tadi mengakui ada yang Yesus digantung mati sebelumnya minum anggur sebelum dulu. disalib, terus disalibkan lagi mati. Kalau Hei, Yesus yang asli yang minum anggur Yesus itu, palsu, dia bilang. kalau Yesus Inilah asli standar-standar yang Bang mati Jumani. itu, Kau berarti Yesus udah asli mengakui. pembohong. Ya, Yesus pembohong tidak? iyalah kita ikutin. Kau mengakui tadi Yesus mati pembohong tidak? sebelum disalib, Tidak. terus digantung disalib. Kau Kalau bilang, kau begitu, mengakui nggak? dia tidak Gitu akan tadi. minum Artinya anggur dia asam tetap lagi mati, kecuali nanti disalib. di surga. Gitu Berarti loh. dia minum anggur sebelum dia digantung, Inilah bukan standar Yesus abang. tapi palsu. Perbaiki dulu Wah, nih, jaringanmu, kena jebakan Batman dia. gigimu apa? Jaringan atau gigi yang harus diperbaiki Bang. teman-teman? Cok, Perbaiki dulu gigimu, jaringanmu coba putus-putus. jujur sekali aja kau jujur. Kau mengakui tadi. Wes, jangan nyerang pribadi, argumenmu Wa udah ma kalah. Kau katalu wa mengakui ma tadi. salabu Argumenmu udah walakin kau kan bilang tadi. syubbihalahum. Nah, kan dia Jadi Bang Juma ini yang disalib bantah. itu bukan Yesus, yang dibunuh itu ketemu bukan aku. Yesus, yang minum anggur asam itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Makanya orang ini sebelum dia dikasih minum racun, di dalam Lukas 22 nomor 69 Kalau berdebat, baru dia mengatakan bahwasanya Yesus itu pasal kita. sudah di atas, Baru bahas sudah duduk Alkitab. di sebelah kanan Bapa gitu. Iya. Udah ya. Kau bukan lagi, kau bilang tadi. Yes, Udah, sudah di atas, udah. di atas. Yang jelas berarti kamu sudah selesai. buktikan melalui Kau Bible mengakui itu tadi. bahwa Kau yang mengakui lagi, Yesus disalib sudah di atas. itu bukanlah Yesus udah, Bang. asli. Jangan anulah, jangan takutlah ketemu aku. Enggak ada yang takut samamu. Aku cuma takut sama gigi lu. Berbisa. Oke teman-teman, kita buktikan ya melalui Bible, nubuat nabi itu apa? Nabi itu pemimpi, nabi itu pengajar, nabi itu penyampai berita. Kalau dalam tradisi mereka profet, artinya seperti kurir penyampai berita. Di situ dinubuatkan bahwa nabi dari Yerusalem akan mati karena diracun. Nah, pengajar maksudnya atau pemimpi. Murid-murid Yesus itu kan pengajar. Yudas itu kan juga tadinya adalah pengajar yang disuruh oleh Yesus untuk mengajarkan tentang ajaran Yesus, tapi dia berkhianat. Maka diterangkan kemudian Yesus dalam Matius 26:29 untuk mendeteksi itu Yesus asli atau bukan. Yesus aslinya mengatakan, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Nah, sejenak sebelum dia mati, yang disalib ini, dia minum anggur. Dia minum anggur, saudara-saudara. Halo, selamat siang, saudara Ovid. Dari sekte mana? Saya Kristen Protestan, Bang Zuma. Ya, silakan. Gimana? Tadi Anda mengatakan Matius 26 ayat 29 ini akan yang bulang Iya. akan minum anggur. Tapi Anda lupa di Matius 26 ayat 28 dibilang sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan Iya, nggak ada hubung. untuk pengampunan Nggak ada. dosa. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini berbicara nubuat. Nubuatnya itu berkata, Yesus tidak minum anggur lagi. Anda percaya nggak itu perkataan Yesus? Kecuali nanti di surga. Percaya nggak? Atau Yesus ini pembohong? Ini Pak, Anda nggak bisa memisahkan satu ayat dengan ayat lainnya. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Ini kan berbicara mengenai nubuat. Dan itu kan susunan-susunan yang dituliskan kemudian oleh orang yang bukan Matius murid Yesus. Sederhana bukan? Inilah darahku. Inilah darahku. Apa hubungannya kira-kira dengan yang minum anggur? Jadi kan berarti kan dia tetap percaya untuk mengumpulkan Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi nanti kecuali di surga. Anda percaya itu? Berarti yang minum anggur sebelum dia mati di pohon itu siapa? Yesus atau bukan? ini Pak. Berat itu saudara-saudara. Berat. Kerajaan sama Bapakku kan itu berbicara apa? Kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan sorga. Ya surga dong. Di surga dong nanti. Baru Yesus minum anggur lagi. Gini Pak, ini kan Lalu judulnya- siapa yang minum anggur? Itu pertanyaan saya. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Yesus kan Yesus minum anggur. Berarti Yesus pembohong.
Enggak, Pak. Anda tidak bisa melepaskan satu ayat dengan Anda baca dulu, baca Matius 26:29-nya itu, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa, yaitu di surga. Oke. Jadi yang minum anggur lalu mati itu bukan Yesus. ya gitu. Gini, Pak. Coba kau terangkan versimu, silakan. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi, tapi dia minum anggur. Coba bagaimana Anda bisa melilit lidah Anda, silakan. Saya mau lihat. Kan judulnya kan penetapan perjamuan malam, benar bukan? Iya. Nih di 28 apa sebab inilah darahku, darah yang perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari yang kedua, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Terus? Itu kan berarti kalau Yesus itu akan tinggal dalam kerajaan sebelum kerajaan Bapa itu kan berarti kan saat dia membawa kerajaan basang Bapa itu turun ke bumi dengan apa, membebaskan manusia dari kutuk dosa nih. Terus apa hubungannya dengan minum racun tadi yang disalib? Coba. Yang minum racun itu kan dia itu minum anggur, Pak, anggur asam untuk membebaskan tanda menyerahkan diri pada sang Bapa. Sumpahnya tadi apa? Di data 29, apa sumpahnya? Bukan sumpah Aku itu, tidak. Pak. Itu pernyataan. Aku tidak akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan meminum anggur. Itu kan berbicara tentang ini, Pak. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Minum anggur bensin. itu bukan. Gini, Ya terus? minum anggur itu Sorry. kan, maaf. Kerajaan Iya. kerajaan sampai kamu bersama-sama kamu dengan kerajaan Bapakku, berbicara tentang kerajaan. Iya. Nah sekarang itu sebelum dia di dunia, Pak. penyaliban itu kerajaan Tuhan atau bukan? Apa? Kerajaan Tuhan atau bukan? Itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ya itu kan imanmu, kepercayaanmu yang tidak ada dasarnya. Ada buktinya nih, Pak. Bukan. Saya tadi membahas tentang nabi palsu yang minum racun, yang mati karena diracun. Ada oknum di atas pohon, sejenak dia sebelum mati, dia minum anggur. Nubuat yang tertulis di dalam Yeremia 23, nabi dari Yerusalem, pemimpi dari Yerusalem, pengajar dari Yerusalem, dia mati gara-gara anggur asam. Baca nomor 15-nya. Itu nubuat. Tidak bisa Anda lari dari sana. Apa hubungannya? Inilah darahku, inilah dagingku. Kalau Anda membawa itu Yesus menjadikan darah di situ apa? Anggur beneran kan? Daging di situ apa? Roti beneran kan? Jadi bukan dagingnya dan darahnya yang terkucur di atas pohon. Darahnya Yesus adalah anggur beneran. Dagingnya Yesus adalah roti beneran. Dan itu adalah perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Kenapa jadinya dagingnya dan darahnya betul-betul ada di pohon? Yang di pohon itu si palsu. Mau bukti? Mau bukti kalau yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Mau? Bukti. Mau bukti? Mau bukti enggak? Ayatnya berapa coba saya cek nanti. Nah, coba Anda baca Lukas 22. Silakan. Lukas 22. Iya. Ayat berapa? Konsentrasinya di titik 69. Nah, saya baca ya. Ya, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Tunggu Maha dulu. Kuasa. Sabar dulu. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Yesus berbicara di depan-depan mahkamah agama. Sekarang Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanannya Allah. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu yang bicara siapa? Yesus Kristus. Nah, yang di sebelah kanan Bapa siapa? Ya itu ya. Yaitu apa? Ada berapa Yesus? Satu, Pak. Tetap satu. Nah, yang berbicara Yesus, yang duduk sekarang di sebelah kanan Bapa siapa? Yesus juga. Lantas Anda katakan cuma satu. 77-1-nya, Pak. Tamat saya, jangan ajarin saya. Saya cuma bertanya dulu samamu. Ketika orang itu Yesus mengatakan, sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang berbicara siapa? Yang berbicara itu Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang siapa?
yang duduk sebelah kan. Nih kan ayat 70-nya bilang kata mereka. Enggak, tunggu 69 dulu. 69 dulu. 69. Jangan ke situ dulu. Nanti kita mundur di data 67 atau 65. Jangan ajarin saya kalau Bible. Saya udah tamat. Ente belum lahir, saya ngajarin kakek lo. Sombong dikit. Sekarang Anda baca 69-nya. Apa katanya di situ? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk mulai sekarang. Jadi yang di situ duduk sekarang di depan mahkamah itu siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya satu Pak. Yesus. Ya peko, otakmu rusak berarti. Nih, Rusak saya otak. Nih, saya Rusak kan- otak. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa dalam Islam pun mengulangi Yesus itu disalib. It- loh. itu yang benar apabila Yesusnya yang asli di atas, Yesus yang palsunya yang minum anggur itu adalah yang diserupakan, itu baru betul. Makanya kan dia kan ditanya, apakah engkau Mesias? Coba Anda baca 63 sampai satu perikop sampai kepada data nomor 71. Anda baca coba, apa yang dikatakan di situ? Apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini Mesias? Apa kata oknum tersebut? Kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengatakan kalau aku Mesias. Kamu loh. Yes, betul Mesias. Nah sekarang Mesias ada berapa? Ya satu Pak, nggak pernah Ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Mesias palsu? Mesias palsu pasti ada, tapi Ada. Sekarang ketika oknum itu mengatakan sekarang ini juga Yesus sudah ada di samping kanan Bapak. Jadi yang sekarang yang disalib itu siapa? ya pasti Yesus Kristus Pak. Di sini makanya kan dibilang ayat 70-nya nih dibilang, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa Nah, kamu yang mengatakan, bukan aku. Bukan aku yang mengaku aku Mesias, bukan. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Bapak tahu Mesias itu bakal disembah nggak kalau dalam tradisi Yahudi? Enggak ada Mesias disembah dalam tradisi Yahudi. Ada aja. Ada. Mana Daniel dalilnya? 7 Silakan kasih, tunjukkan dalilnya. Silakan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke, silakan. Lah, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah dia pada yang lanjut usianya itu, dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak Akan mana? mengabdi itu kan sama dengan kata Nabi Isa mengatakan fattakullah wa atiun, dan berbaktilah kepadaku, sama seperti kami umat Islam. Fattakullah wa atiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada utusan, bukan berarti menyembah kepada utusan. Anda memang miring. Anda sudah miring, itu berarti tidak ada itu Mesias disembah oleh orang Yahudi. Mesias mana yang disembah Yahudi? Harun. Harun nggak disembah. Kores nggak disembah. Ayo, Saul nggak disembah. Siapa lagi? Daud nggak disembah. Firman-Nya Allah yang jadi manusia. Nih, saya bukakan dari Jewish Gospel, Story of Jewish Gospel. Apa itu? Ini Profesor Talmud, Pak. Apa itu? Daniel Boyakin. Iya, silakan. Saya kasih deh, tarik dulu ya, Pak. Silakan. Daniel Boyakin. Ya, dia seorang disebut. Yang pasti yang kamu sembah itu bukan Yesus asli ya. Itu udah final tadi ya. Enggak, belum Pak. Saya belum tunjukin semuanya. Loh, Yesus palsunya mengatakan Yesus asli sekarang ini sudah duduk di sebelah Bapaknya. Duduk sebelah kanan itu artinya Bapak tahu nggak artinya apa? Dia sudah berada di sisi Allah. Jangan kamu pelintir-pelintir. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Iya, memang. Nih artinya nih, dia ada Profesor Talmud dan retorika di Universitas California. Apa itu? No. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau data dari Kristen. Saya nggak Itu percaya. profesor Yahudi kok. Profesor nenek Lucifer, mau dia kompresor, mau dia kalkulator, kalau masih Kristen jangan percaya, kata Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Enggak.
No, bullshit. Kalau data-data dari Kristen bullshit, manusia aja mereka ajarkan ke orang lain bahwa Tuhan. Udah kembali aja ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Jangan kau data-data buasi seperti itu. Itu data-data untuk penyembah makhluk bernama Yesus, bukan untuk orang berakal sehat. Dan Davidic Messiah. Enggak ada. Masuk kembali ke data tadi. Jangan gila permanen. Di sini bukan gereja. Cak Ayu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini tempatnya orang berakal. Oke. Ini saya tadi udah ngasih data Pak dari profesor, bukan hanya sembarangan. Kok profesor pula Paulus kau bangkitkan ke sini. Saya minta data, itu profesor. Sekarang saya minta data samamu. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus Kristus itu terkutuk? Jawab. Yesus Kristus. Loh, dia kan bukan terkutuk untuk menggenapi membuat Yesaya 53. Saya tidak tanya kamu, yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan kalau Yesus Kristus itu orang terkutuk? Siapa yang ngajarin ini Paulus? Jangan kau bawa profesormu, Paulusmu langsung. Loh, itu ada itu kan memang nggak ada yang ngajarin Paulus, tapi mimpi. Kalau Paulus aja nih pendiri agamamu tidak ada yang ngajarin, apalagi profesor. Ya enggak itu. Iya nggak usah muluk-muluk bawa kompresor atau apapun itu. Kau bawa sekarang ini Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? Untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Nih. Ya sebentar, saya kan silakan. Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, saya akan tunjukkan dari The Jewish Jesus di Tidak ada orang yang bisa kau bodohi dengan kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana. Loh, itu pembicara fakta empiris. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. Saya tidak tanya untuk apa, saya tanya siapa. Iya, dia seorang udah Anda ke gereja aja colok pantat pendeta, Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Saya butuh yang sehat akal, bukan yang tertipu oleh dirinya sendiri. Saya butuh yang berakal, Dek, bukan yang doktrin. Saya tanya yang mendasar, siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus manusia suci yang dikasihi oleh Tuhannya mati dalam keadaan kutuk. Yang mati dalam keadaan kutuk itu yang minum racun. Kau bawa data-data oten penyembah manusia, penyembah makhluk kuburan lagi kau bawa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana saudara? Untanya kok turun ya? Saya turunkan, nggak penting. Saya mau nanya ke itu. Iya, saya pernah baca buku apa tuh Nasrani. Kristen. Iya. Nasrani udah nggak ada. Kristen mah banyak yang berbelit-belit. Iya. Kan ada perkataan apa tuh? Sebelum Yesus diangkat ke atas itu dia ada perkataan pengkhianatku akan diganti, gitulah bahasa-bahasanya gitu. Sebelum diangkat nih Yesus. Di Quran juga sama. Ya Bang? Iya betul. An-Nisa 157. Saya kan, kalau saya kepercayaan Bang, pakai Sunda Wiwitan gitu. Oh. Iya. Terus yang saya tanyakan tadi Kristennya kemana? Siapa penggantinya Yesus itu? Tanya ke Islam, iman Islam atau Kristen? Iya. Tanya ke saya apa Bang? Islam Nah, atau ke Bang Juma dah. Siapa yang pengganti? Kalau Nabi kitab Isa suci, kalau kitab suci kami itu tidak dijelaskan namanya. Tapi
di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 di situ ada kata hizyun fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia, dan itu tidak mungkin Nabi Isa. Benar. Nah, itu udah berketepatan dengan ajaran mereka bahwa yang mereka salib itu, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk hinaan ya kutukan. Orang Yahudi mengatakan dalam kitabnya Ulangan 21 nomor 22 pun jelas mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Gitu. Kalau di buku saya itu penggantinya itu Samir. Siapa nabinya? Siapa yang menerima wahyu itu, Bang? Di agama Anda? Bukan agama sih Bang, emang kepercayaan gitu Bang. Iya, di kepercayaan Anda siapa yang menerima wahyu di situ? Apa kalau kepercayaan itu bukan nabi sih Bang, apa tuh leluhur gitu Bang. Oh, ya. Sebelum pokoknya leluhur zaman dulu lah. Ngkong saya apa sononya Samir itu. Kalau Islam itu Dajjal. Oh ya. Kalau kami Islam itu dasar kami Al-Quran dan hadits. Oh gitu ya. Iya. Gitu saudara. Jadi kami nggak mau berbicara di luar kapasitas kami terkait itu. Kalau dikatakan Samiri, ya bisa jadi itu ada unsur kebenarannya juga. Karena Samiri identik dengan Dajjal kan gitu. Dajjal. Kalau iblis kan belum turun, dia masih di atas. Tapi kemudian kalau di Al-Quran iblis itu sudah turun, jadi dia diusir. Iya. Diusir. Al-Quran surah Shad Al-Baqarah itu pengusiran iblis turun. Nah, sekarang kalau misalnya dikatakan itu Samiri, di kaidah Islam itu ada yang disebut Dajjal Al-Masih, itu iblis juga tuh. Kalau buku saya sih Dajjal. Nah, nah, Paulus pun mengatakan hal yang sama, bahwa yang digantung di salib itu adalah Kristus. Kristus itu kan kalau di Islam Al-Masih. Nah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Kan gitu. Iya. Gitu sudah. Suka baca-baca buku konten itu Pak Kristen. Udah banyak belit-belit muter-muter puyeng. Kalau Nasrani masing itulah Nasrani. Kalau Nasrani itu umatnya Nabi Isa. Oh, masing apa tuh? Kalau Kristen umatnya Paulus, iya. Ya, gitu aja Bang. Oke, saudaraku, thank you, belajar terus.